Tahukah kamu tidak selamanya film bertema tentang percintaan menghadirkan sesuatu yang indah, namun ada juga yang menghadirkan sesuatu yang tabu dan dilarang. Film-film romansa biasanya selalu dinantikan oleh para fans karena memang ini merupakan salah satu genre yang laku di pasaran. Umumnya genre romansa menghadirkan kisah dua sejoli yang jatuh cinta atau patah hati. Namun ada juga beberapa film percintaan justru menghadirkan sesuatu yang tabu. Penasaran apa saja rekomendasi film percintaan yang tabu versi kami? Yuk kita tonton. Film percintaan yang menghadirkan kisah tabu yang pertama adalah Wom. Ini merupakan film romansa psikologis dengan elemen thriller dan fiksi ilmiah. Berseting di sebuah dunia distopia masa depan, alur ceritanya sendiri berfokus pada seorang wanita yang sangat sedih setelah kehilangan sang suami. Namun kesedihan tersebut mulai menemukan harapan dengan teknologi yang ada. Dalam dunia tersebut menciptakan sebuah cloning merupakan sebuah hal yang biasa terjadi. Wanita tersebut akhirnya memutuskan untuk menghadirkan cloning dari suaminya dengan cara melahirkannya. Namun kelahiran dari cloning suaminya tersebut justru membuat hubungan sang wanita dan cloning tersebut semakin pelik. Pasalnya wanita itu tidak lagi merasakan jika yang dia lahirkan adalah cloning suaminya. Wanita tersebut merasa jika cloning yang dia lahirkan merupakan anaknya. Kompleksitas inilah yang kemudian jadi salah satu titik utama cerita dalam film Wom, yang mana elemen tabu yang muncul di filmnya adalah percintaan sedarah antara anak dan ibunya. Buat geeks senang dengan tema dan plot yang berat, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan film yang menarik. Jika Wom adalah cerita percintaan tabu antara anak dan ibunya, Shell adalah cerita percintaan yang tabu antara ayah dan putrinya. Shell merupakan sebuah film indie yang berasal dari Inggris yang rilis pada 2012 garapan sutradara Scott Graham. Dengan durasi 90 menit, para penonton akan dibawa dalam sebuah plot yang menghanyutkan. Alur ceritanya sendiri berfokus pada sosok Shell. Shell sendiri merupakan gadis berusia 17 tahun yang tinggal bersama ayahnya, Pete. Dia dan ayahnya setiap hari bekerja di sebuah pom bensin di Scottish Highlands. Itu merupakan sebuah tempat yang sangat jauh dan terpencil, yang mana membuat mereka jarang berinteraksi dengan orang lain. Inilah yang kemudian jadi kunci utama dari alur cerita dan drama keduanya. Karena saking seringnya mereka berdua, serta kedekatan yang bahkan sudah melebihi ayah dan anak, Shell dan Pete seringkali berusaha untuk bergulat dengan perasaan mereka. Keduanya berusaha untuk mempertahankan hal ada. Namun situasinya kemudian mulai berubah ketika Shell memutuskan untuk pergi dari sana. Dan sebelum mereka pergi, keduanya menghabiskan musim dingin terakhir dengan sesuatu yang berbeda. Hi. Come see me Monday with a plan. Raymond is threatening to kick me out of school. Ini mungkin adalah salah satu film yang menghadirkan premis yang cukup banyak dikenal orang sebagai sesuatu yang tabu, yaitu jatuh cinta pada gurunya. Molly Maxwell merupakan seorang gadis SMA berusia 16 tahun, di mana dia berani melakukan apa yang umumnya tidak pernah terpikirkan sebelumnya kebanyakan orang termasuk para remaja SMA, yaitu mengencani gurunya. Molly berani melakukan hal tersebut ketika seorang guru bahasa Inggris tampan bergabung di SMA tempat dia sekolah. Hal itu benar-benar memberikan perubahan besar bagi Molly. Dia benar-benar berkembang menjadi seorang wanita yang berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau. Molly benar-benar sudah kehilangan sisi remaja dalam dirinya, yang mana hal itu bisa dibilang berhasil. Hubungan Molly dan sang guru benar-benar menjadi intim dan sangat dekat, meskipun mereka berdua merasa aneh. Hubungan romansa mereka benar-benar terus berjalan ke tahap yang tidak terduga. Namun yang kemudian tidak Molly sadari adalah apa yang kemudian dia lakukan tersebut justru beresiko untuk membuat orang-orang terdekatnya menjauh darinya. Raymond was asking questions about us. I'm above age in Canada. I looked it up. Not if I'm your teacher. When are we going to meet again? I'll get back to you on that, Molly. We just take your seat.
Breathe In adalah film percintaan yang menghadirkan kisah tabu selanjutnya. Ini merupakan sebuah film drama romansa dari Amerika yang rilis pada 2013. Disutradarai oleh Drake Doremus, Breathe In dibintangi oleh beberapa nama yang cukup populer seperti Guy Pearce, Felicity Jones, dan Amy Ryan. Premisnya sendiri berkisah tentang seorang murid pertukaran pelajar yang jatuh cinta dengan host family yang merawatnya. Sophie sendiri merupakan seorang wanita yang merupakan murid pertukaran dari Inggris. Dia datang ke New York untuk program pertukaran murid selama 1 tahun. Dia kemudian tinggal bersama dengan Kate dan istrinya, Megan, serta putrinya, Lauren. Hubungan Sophie dan Kate mulai dekat ketika Sophie menceritakan masa lalunya dan bagaimana passionnya tentang musik. Hal itu membuat mereka justru menjalani cinta terlarang. Bahkan yang gilanya adalah mereka sempat menghadirkan rencana untuk kabur bersama. Namun rencana tersebut berubah ketika mereka mengetahui jika Lauren mengalami kecelakaan. Akhirnya semua hal yang mereka rencanakan tidak pernah terlaksana dan Kate kembali ke rumah. Sedangkan Sophie menghilang. Whether that's even a good thing. Maybe boundaries are there for a good reason. Structure. Your terrible dancing's my problem. Film drama romansa dari Inggris lainnya dalam daftar ini. Fish Tank rilis pada 2009 dan disutradarai oleh Andrea Arnold. Ceritanya berfokus pada seorang gadis pembangkang dan nakal bernama Mia. Dia hampir saja dikeluarkan dari sekolahnya. Ibunya, Joanne, merupakan sosok ibu yang tidak bertanggung jawab. Joanne lebih memilih meninggalkan putrinya demi hobinya, yaitu berpesta. Mia sendiri memiliki seorang adik yang sering bergaul dengan banyak orang dewasa. Namun kehidupan Mia kemudian berubah ketika dia bertemu dengan seorang pria bernama Connor. Dalam perjalanannya, Connor sebenarnya merupakan sosok yang baik yang mendorong Mia untuk mewujudkan passionnya dalam hal menari. Yang menarik kemudian adalah Joanne merupakan kekasih dari sang ibu. Joanne dan putrinya kemudian saling menyadari jika mereka menyukai sosok pria yang sama, yaitu Connor. Dan hal ini jelas membuat hubungan Joanne dan Mia berubah drastis. Dia tidak lagi melihat Mia sebagai putrinya, namun sebagai sosok wanita yang mengganggu hubungannya. Selain itu, dia juga melihat Mia sebagai wanita yang menjadi saingannya. Something tells me you're up to no good. To her. I can see why others are beguiled by her. Notes on a Scandal atau What Was She Thinking? Notes on a Scandal merupakan sebuah novel karya Zoe Heller yang rilis pada 2003. Novelnya sendiri menceritakan tentang seorang guru di London yang menjalin kisah asmara dengan muridnya. Heller kemudian menceritakan bahwa kisah di novelnya terinspirasi dari cerita nyata seorang guru SMP di Amerika yang pernah melakukan hal tersebut. Film adaptasinya kemudian dibuat pada 2006 yang dibintangi oleh Cate Blanchett dan Judi Dench. Film ini berhasil masuk 4 kategori dalam ajang Academy Award, termasuk untuk nominasi bagi Dench dan Blanchett. Di filmnya sendiri, Notes on a Scandal bercerita tentang Barbara Chovet, seorang guru yang sudah berpengalaman di mana dia melihat sosok yang baik dari guru seni baru di lingkungannya. Guru seni baru-baru tersebut adalah Seba Hart. Seba benar-benar menghadirkan sebuah pesona yang luar biasa di sekolah tersebut, bahkan bagi sang guru veteran. Mereka berdua pun kemudian menjadi teman yang sangat dekat. Namun Barbara kemudian menemukan fakta yang mengejutkan di mana teman baiknya, Seba, ternyata menjalin hubungan romantis dengan salah satu murid dan dia pun menjadi penjaga dari rahasia besar itu. Surprisingly young. You've cost me my family. Don't play the good mother with me. Why? I don't know! I gave you exactly what you wanted. You think this is a love affair? Please don't diminish our... What?
rebel. They don't want that at Oxford. No, they don't want people who can think for themselves. Oh, of course they don't. Film percintaan yang menghadirkan cerita tabu terakhir adalah Uneducational. Ini merupakan sebuah film garapan sutradara Lone Chervik yang rilis pada 2009. Film ini diadaptasi dari sebuah memoir jurnalis Inggris bernama Lynn Barber. Filmnya berhasil masuk 3 nominasi Academy Award pada 2010. Berbeda dengan mayoritas film di atas, film ini menghadirkan setting di era 1960-an. Meskipun sikapnya yang kurang menyenangkan, Jenny sebenarnya adalah seorang gadis remaja yang memiliki masa depan yang sangat cerah. Dia merupakan seorang gadis yang cantik, cerdas, dan memiliki mimpi besar untuk bisa berkuliah di Universitas Oxford. Tetapi kehidupan Jenny kemudian mengalami perubahan besar ketika dia bertemu dengan David, seorang pebisnis yang lebih tua darinya dalam hal usia. Pertemuan ini membuat Jenny mulai merasakan kehidupan orang dewasa dengan jauh lebih cepat. David benar-benar jatuh cinta terhadap Jenny, di mana bahkan dia membawanya ke Paris untuk kejutan pesta ulang tahunnya yang ke-17. Di sana mereka berdua awalnya berdansa dan bercanda, yang kemudian berakhir dengan Jenny dan David melakukan hubungan intim. David bahkan kemudian menikahi Jenny setelah pulang dari Paris dan memutuskan untuk meninggalkan mimpinya. Namun ternyata David merupakan pria yang sengaja mengincar gadis-gadis atau wanita di usia muda. Hal ini membuatnya menyesal dan memutuskan untuk mengejar kembali cita-citanya dan sukses. Beberapa film nampaknya berani untuk menghadirkan berbagai cerita tabu seperti percintaan sedara, cinta dengan orang asing, perebutan kekasih, dan sebagainya. Namun hal ini memang terjadi juga di dunia nyata di mana persentase kejadiannya cukup banyak. Action is character. If we never did anything, we wouldn't be anybody. You sound very old and wise. Velkommen, Gustav. Gustav flytter ned til os. Musans familie nu. Det har vi da hele tiden været. Queen of Hearts adalah sebuah film drama asal Denmark karya sutradara May L. Tolkien yang rilis di tahun 2019. Film ini dibintangi oleh Trine Dyrholm dan Gustav Linde sebagai pemeran utama. Berdurasi 127 menit, para penonton akan dibawa ke dalam kisah seorang pengacara yang jatuh cinta pada anak tirinya sendiri. Pengacara tersebut bernama Anne. Ia telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak dan 1 orang anak lelaki bernama Gustav yang merupakan anak dari pernikahan sang suami sebelumnya. Pernikahan Anne dan sang suami Peter ternyata tidak terlalu baik. Namun Anne malah menyukai Gustav bahkan hingga merayunya dan berhubungan seksual dengan sang anak tiri. Hubungan terlarang ibu dan anak tiri itu pun terus berlanjut hingga menimbulkan banyak kekacauan di dalam pernikahan Anne dan Peter. Gustav mencoba untuk memberitahu hubungan terlarangnya dengan Anne, namun Anne berusaha untuk menutup mulut Gustav dengan mengatakan ia tidak kredibel untuk menunjukkan bukti hubungan mereka. Sampai satu waktu Gustav pun ditemukan tewas terbunuh. Apa yang sebenarnya terjadi pada Gustav? Apakah Anne ada kaitannya dengan kematian anak tirinya itu?